sapahan. Kak, biasanya kita kan nyapa adik-adik nih. Biasanya kalau kita sapa adik-adik, apa kabarnya? Hari ini adik-adik jawabnya Luar biasa. Horas, horas, horas. Yes. Itu kan ya, Kak? Iya, biasanya gitu, Kak. Gimana kalau hari ini kita ganti, Kak? Kakak ada ide nggak? Ada, Kak, bener. Gimana, Kak? Ya, adik-adik di rumah nanti diikutin ya. Kalau nanti Kakak Tren nanya apa kabar hari ini, jawabnya luar biasa. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Yes, yes, yes. Bisa ya? Bisa. Silakan coba, Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya, Kak, adik-adik kita masih pada semangat. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita awali dengan doa. Kakak minta untuk semua adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Bagi yang makan, tolong dihentikan dulu makannya. Kita lipat tangan, duduk yang rapi, tundukkan kepala, tutup mata, kita mulai berdoa. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali Bapa di ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, pada saat ini Bapa Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mengikuti acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, jika ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, biar Tuhan sembuhkan Bapa. Jika ada teman-teman kami yang malas Bapak untuk mengikuti ibadah, Tuhan ketuk pintu hatinya Bapak, sehingga mereka boleh bangun pagi Tuhan, mereka boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak, tahu nggak apa nama minggu kita di HKBP minggu ini? Tahu dong Kak, Kakak tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Adik-adik di rumah tahu nggak? Enggak. Nah, kalau nggak tahu nih, hari ini kita kasih tahu. Kalau minggu ini di HKBP itu namanya Minggu Paringotan di Akanamodim. Artinya, minggu peringatan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita atau yang sudah meninggal. Makanya nih hari ini Inang sama Kak Tren pakai baju warna hitam. Tapi kalau kematian kita harus takut nggak Kak? Enggak juga sih, Kak. Adik-adik di rumah juga nggak boleh takut. Kenapa? Karena dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi adik-adik jangan takut dengan kematian. Ya begitu ya Kak ya? Iya, Kak. Ya jadi adik-adik, karena firman itu sudah menguatkan kita, adik-adik harus tetap semangat. Nah, dan adik-adik kita juga harus percaya kalau orang-orang yang sudah mendahului kita tetap cinta sama kita. Karena Tuhan Yesus juga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Benar ya Kak ya? Benar, Kak. Ya, kita mau mulai ibadah kita bernyanyi pada kaki salibmu. Semua adik-adik diundang untuk bernyanyi ya. Yesus ku beri
Puji Tuhan, adik-adik masih semangat. Sekarang adik-adik di rumah boleh kembali duduk. Sekarang kita akan membacakan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat untuk minggu ini adalah hukum Taurat keberapa, Kak? Keberapa? Keempat, ya? Iya, keempat, karena minggu lalu adalah hukum Taurat ketiga. Ayo adik-adik di rumah, kita sama-sama mengucapkan titah keempat. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, dialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Katanya tahu nggak kalau titah keempat itu ada lagunya loh? Ada kan Kak, kita waktu itu udah pernah nyanyikan beberapa kali. Oh iya, tapi bahasa Batak ya Kak ya? Iya. Oh iya, adik-adik di rumah kita sekarang mau nyanyi hukum Taurat keempat tapi bahasa Batak. Kak, minggu ini kita ajak yuk, ada anak sekolah minggu beberapa yang mau bergabung. Iya, Kak. Ayo, adik-adik sini ayo. Ayo adik-adik. Ingat kamu mah babadiaon hari Minggu Dina ono mari maulamu nasasi ulamu Alay anggo ari papi tuhoni Ari paradianan di Jawa dan jadi homa mula yang godina sadari manang mupe manang beru manang laposom lahi-lahi manang laposom beru-beru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halape amange bati hutan ai dina ono marido di tepade bata langit tano dohot laut dohot nasa isina bumi maradian do ibadna diari papi tuhoni dibaheni dong bahena di pasu-pasu debata Jawa ari paradian anai jala di barbadian ima patik pao patoni ulahoni di ngalumi. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis anak manusia, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, semuanya kembali duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi batu karang yang teguh dari Kidung Jemaat nomor 37A.
berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik hati, yang penuh kasih dan penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami dalam satu minggu ini, di mana Tuhan berikan kesehatan, Kau berikan panjang umur, dan Tuhan pimpin setiap perjalanan kami, sehingga Tuhan boleh pada hari yang Tuhan kuduskan ini, kami boleh berkumpul di tempat ini beserta dengan anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Bapa, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah untuk hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hati dan pikiran mereka, sehingga apa yang mereka dengar boleh bertumbuh dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji dan syukur. Amin. Shalom anak-anak kami. Khotbah kita untuk hari Minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Anak-anak boleh mengikuti di dalam hati. Lazarus dibangkitkan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, bahwa setiap manusia menginginkan dan merindukan kehidupan yang sangat kekal. Merindukan dan menginginkan kehidupan yang sangat kekal. Apakah itu bisa kita terima di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pasti kehidupan di dunia ini tidak akan bisa kekal. Tapi kehidupan, di manakah kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang Tuhan berikan, yaitu di surga. Bagaimana cara kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Yaitu dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dialah pemberi kehidupan. Karena Dialah pemberi keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada Allah satupun di dunia ini yang mampu untuk memberikan kehidupan itu selain daripada Tuhan kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan sudah menjamin setiap orang yang percaya pada Tuhan, dia akan diberikan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini, kehidupan yang Tuhan berikan ada dua bagi orang yang percaya. Yang pertama, kehidupan di dunia, dan yang kedua, kehidupan di surga. Itulah kehidupan yang kekal.
kehidupan yang abadi bagi orang yang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya juga ada dua kehidupan atau kematian. Dua kematian yang diberikan oleh Tuhan di dunia ini. Yang pertama, bahwa kematian di dunia ini yaitu dengan matinya rohani, dan yang kedua kematian yang kekal. Kematian yang kekal yaitu di neraka. Anak-anak kami mau pilih yang mana? Yang pasti memilih dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan yang kekal di surga. Bagaimana supaya kita memperoleh itu? Anak-anak kami, yang pertama harus rajin berdoa. Rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan patuh akan nasihat orang tua. Dan patuh nasihat orang tua. Seperti yang sering dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan, yaitu, apa itu lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak-anak Tuhan, kalau memang mau bertumbuh dengan baik, baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan itu, maka kita tidak bertumbuh dengan baik. Seperti firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1, mari kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu dikatakan di ayat 2. Dan kita hidup di dunia ini, Tuhan adalah sebagai pokoknya, pokok anggur, bahwa kita adalah rantingnya. Bapa Allah adalah sebagai pengusahanya. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan hidup dengan baik seperti pohon yang menyatu dengan rantingnya dan akan berbuah dengan baik. Tetapi ketika kita tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, maka kehidupan kita sudah dianggap sebagai yang sudah mati, dan ranting tersebut akan dipotong dan dibuang dan akan dibakar ketika dia tidak menghasilkan. Dan itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Terlebih di dalam minggu ini, di topik dalam minggu kita adalah penghakiman terakhir, bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Setiap manusia akan mengalami kematian, dan tidak seorang pun yang bisa menolak kematian tersebut. Dan kematian tidak memandang umur, dan kematian tidak memandang kaya atau miskin, dan kematian tidak memandang besar
atau kecil, yang penting bahwa kematian itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan, dan tidak pun satu manusia di dunia ini akan tahu kapan dia akan mati. Oleh karena itu, mari kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, supaya kita memperoleh hidup 2 kali, seperti yang telah Tuhan janjikan. Bahwa kita tahu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Lazarus. Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta. Dia sangat setia, dia sangat baik, dia sangat mengikuti perintah daripada Tuhan. Ketika Lazarus meninggal dan sudah dikuburkan 4 hari, Tuhan hadir dan datang untuk menghampiri kuburan daripada Lazarus, dan Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang yang percaya. Dan demikian juga dari pengakuan daripada Marta, bahwa setiap orang yang mati pasti akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman, pada penghakiman yang terakhir. Nah, oleh karena itu, anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang kami kasihi, pada saat ini, marilah supaya lebih rajin lagi datang ke gereja, lebih rajin lagi berdoa di rumah, lebih rajin lagi membantu orang tua, supaya anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang boleh membanggakan keluarga dan boleh membanggakan gereja kita HKBP Soreang. Karena kalianlah menjadi generasi penerus di dalam gereja kita ini. Itulah yang diharapkan. Dan rajin berdoa. Rajin berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Ada juga yang dikabulkan doa itu tapi tidak benar-benar apa yang diinginkan. Seperti yang sudah mungkin pernah anak-anak kami dengar, bahwa ada yang berdoa memohon kepada Tuhan untuk keinginan dia untuk hari yang akan datang ketika dia sudah menjadi besar. Doanya gimana anak-anak? Yang pertama dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, nanti ketika aku sudah besar, aku memohon dan Tuhan kiranya mengabulkan, supaya ketika aku sudah besar, hanya goyang-goyang kaki aja dapat duit, katanya. Lalu yang kedua, yang satu lagi mengatakan, Tuhan, aku berdoa dan memohon kiranya kabulkan doa saya. Kiranya sesudah nanti saya besar, saya hanya boleh mengipas-ngipas, tapi dapat duit. Waktu berjalan, dan mereka juga besar. Ketika apa yang mereka minta, doa itu juga terkabul. Doa yang meminta pertama tadi, dikabulkan Tuhan. Apa pekerjaannya? Tahu nggak? Pekerjaannya dia meminta supaya Tuhan mengabulkan dengan goyang-goyang kaki dapat uang. Pekerjaannya apa yang dikabulkan? Menjadi tukang jahit. Nah, yang kedua, permohonannya apa? Yang dia minta kepada Tuhan, dengan mengipas-ngipas, pekerjaannya akan dapat duit. Apa yang dikabulkan Tuhan pekerjaannya?
pekerjaannya menjadi pedagang keliling, yaitu pedagang sate. Nah, itulah doa yang kadang yang kurang diminta dari dalam hati, yang kurang ketulusan dari dalam hati. Bahwa Tuhan menginginkan anak-anak semua bekerja, dan bekerja. Nah, dengan bekerja keras, anak-anak pasti dapat mengabulkan, Tuhan akan dapat mengabulkan setiap apa yang kita inginkan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Karena Tuhan menginginkan kita berdoa dengan demikian. Nah, buat anak-anak kami untuk hari ini, yakinlah bahwa kita akan dibangkitkan seperti Lazarus, dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali, dan dia bersama dengan Tuhan. Dan itu juga yang kita inginkan, supaya kita semua orang-orang yang percaya akan dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali dan ditempatkan pada kehidupan yang kekal di surga. Mari kita mengaminkan kepercayaan dan iman daripada Lazarus, iman daripada Marta, iman daripada Maria yang senantiasa mau mengikut Yesus. Mau mengikut Yesus, dan begitu juga anak-anak kami pasti mau mengikuti setiap keinginan dan setiap nasihat daripada orang tua. Karena setiap orang tua mau anaknya menjadi anak yang baik, anak yang menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Amin, anak-anak kami. Demikianlah khotbah kita untuk minggu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau senantiasa memberikan kami waktu untuk boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Dan kami juga Tuhan boleh mengaminkan setiap apa yang kami dengar dan apa yang kami tahu tentang Tuhan, karena Tuhan hanya Engkau yang mampu untuk menjaga kami siang maupun malam. Dan kami juga Tuhan mau mengikuti iman seperti Lazarus, Marta dan Maria, sehingga Tuhan kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan di surga. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, dan setiap anak-anak-Mu juga untuk hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan boleh pimpin mereka. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan juga mengingatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa takut akan Tuhan, karena kami tahu Bapa, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Kiranya Tuhan, anak-anak kami ini boleh bertumbuh menjadi dewasa, dan iman mereka juga menjadi dewasa, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak pengikut Yesus, dan mereka juga boleh anak-anak yang mampu menuruti segala perintah daripada orang tua mereka. Dan Tuhan juga berikan kepintaran supaya setiap anak-anak-Mu boleh mengikuti pelajaran di sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya pantas kami sampaikan kepadamu.
karena Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang mempunyai kuasa, Allah yang mempunyai kerajaan yang mampu untuk menyediakan setiap apa yang kami inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan, rencana-Mu lah yang terjadi, bukan rencana kami, tetapi kami tahu bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Baik yang sanggup untuk memberikan segala kebutuhan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu ingin pulang daripada tempat ini, kiranya Tuhan tuntun mereka dan tibakan di rumah mereka masing-masing di dalam sukacita, tidak kurang sesuatu apapun. Di atas segalanya, ampunkan segala dosa kami, agar Tuhan kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji dan syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278, Bila Sangkakala Menggegap. Semua adik-adik di rumah bernyanyi ya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, ajar baru yang abadi berkah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewatakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Ya, anak-anak kami, mari kita akhiri khotbah kita, kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.